Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Alipia Zamzami dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang konsep dasar rekam medis, yang mana terdapat 4 pembahasan. Untuk yang pertama, itu adalah pengertian rekam medis, yang kedua adalah tujuan rekam medis, yang ketiga adalah kegunaan rekam medis, dan yang terakhir adalah kepemilikan rekam medis. Nah, untuk yang pertama, itu adalah pengertian rekam medis. Di sini saya akan mengambil 3 sumber. Yang pertama, menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis, pasal 1 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Nah, untuk sumber yang kedua itu menurut para ahli. Di sini saya mengambil menurut Hanafiah dan Amir. Menurut Hanafiah dan Amir, rekam medis adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan, dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan atas pasien dari waktu ke waktu. Nah, untuk sumber yang terakhir, itu menurut saya sendiri. Rekam medis adalah berkas atau catatan, baik itu manual ataupun elektronik, yang berisikan tentang identitas, pengobatan, pemeriksaan, tindakan yang diberikan kepada pasien, baik itu pasien rawat inap, rawat darurat, maupun rawat jalan. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu tentang tujuan rekam medis. Tujuan rekam medis adalah sebagai penunjang terciptanya tertib administrasi suatu rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar, maka tidak akan tercipta suatu tertib administrasi di rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang meyakini dalam upaya pelayanan kesehatan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada rekam medis, maka data-data yang ada di rumah sakit itu akan berantakan, atau seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak akan tercipta tertib administrasi. Nah, untuk yang ketiga, itu tentang kegunaan rekam medis. Nah, di dalam kegunaan rekam medis ini dibagi menjadi 6 aspek, yang mana bila digabungkan kalimat huruf awalnya akan membentuk suatu kalimat, yaitu Alfred. Nah, untuk yang pertama itu adalah aspek administrasi. Rekam medis Rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam tujuan pelayanan kesehatan. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi, yang sudah memasuki ranah bidang kesehatan, maka pengelolaannya di rekam medis itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena pengobatan dan tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dapat diakses secara langsung oleh pihak yang berwenang atas pemeriksaan tersebut. Nah, untuk yang kedua itu adalah aspek legal atau hukum. Rekam medis mempunyai aspek legal atau hukum apabila isinya menyangkut masalah jaminan kesehatan atas dasar keadilan. Dalam aspek usaha menegakkan keadilan serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti menegakkan keadilan. Nah, rekam medis itu adalah milik dokter dan rumah sakit, sedangkan isinya menyangkut tentang identitas, pengobatan, pemeriksaan, dan tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien adalah sebagai informasi yang dapat diberikan kepada pasien. Nah, untuk yang ketiga itu adalah aspek finansial atau keuangan. Nah, rekam medis mempunyai nilai keuangan karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Nah, keterkaitan rekam medis dan aspek keuangan ini sangat erat hubungannya dalam hal pengobatan, terapi, tindakan-tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Nah, untuk yang keempat itu adalah
aspek riset atau penelitian. Rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai pendukung penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Nah, untuk yang kelima itu adalah aspek pendidikan atau edukasi. Rekam medis mempunyai nilai edukasi karena isinya menyangkut perkembangan kronologis dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Nah, yang mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi pengajar di bidang profesi pendidikan kesehatan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah aspek dokumentasi. Rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan juga dijadikan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang kepemilikan rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis pasal 1, 2, dan 3 itu terdapat 3 poin. Untuk yang pertama yaitu rekam medis adalah milik pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, yang kedua, isi rekam medis merupakan milik pasien. Nah, untuk yang ketiga, isi rekam medis yang diberikan kepada pasien berupa rangkuman yang nantinya diberikan, dicatat ataupun dikopi oleh pasien atau kuasa hukum atau perjanjian tertulis pasien ataupun pihak keluarga yang berhak mendapatkan itu. Nah, di dalam kepemilikan rekam medis ini juga terdapat pemanfaatan isi rekam medis. Untuk siapa saja sih yang bisa memanfaatkan isi rekam medis ini? Yang pertama untuk pasiennya sendiri, yang kedua untuk pihak ketiga, yang ketiga untuk pengadilan, dan yang terakhir untuk penelitian. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan belajar lebih giat lagi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.